Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar nantinya ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, materi kita kali ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari beriman kepada Allah. Iman artinya percaya. Jadi beriman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu ada. Ada 3 cara yang paling mudah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, Allah itu bersifat gaib. Jadi manusia biasa tidak bisa melihat Allah secara langsung. Namun, walaupun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, kita bisa membuktikan adanya Allah dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya di alam ini. Melalui apa? Melalui apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Salah satunya ada gunung, ada sungai, ada bulan, ada bintang. Itu semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Khotamul Anbiya. Di dalam Al-Quran berisi tentang perintah, larangan, dan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Bu Guru akan menerangkan 3 di antaranya ya. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Jadi Allah itu mengetahui apa yang manusia tidak ketahui dan yang manusia ketahui. Dan bahkan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap makhluknya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa jangan pernah sekali-kali berbuat keburukan. Karena apa? Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Yang kedua, Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Allah adalah zat yang maha adil terhadap semua makhluknya. Setiap makhluk Allah pasti akan diberikan rizki oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mendolimi makhluknya. Sebagai wujud perilaku mengilhami Asmaul Husna Al-Adl, kita harus berbuat adil kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat adil kepada alam semesta, termasuk juga manusia. Selanjutnya yang ketiga, Al-Azim. Al-Azim artinya maha agung. Manusia biasa tidak akan mampu menghitung berapa luas alam semesta ini karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Berbeda dengan Allah, Allah itu maha agung dan keagungan Allah itu tidak bisa dipadankan dengan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa tidak boleh sombong. Karena apa? Manusia adalah makhluk Allah yang sifatnya serba terbatas, berbeda dengan Allah. Allah itu maha agung. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya ialah
beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Nama-nama Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25. Rasul itu jumlahnya sangat banyak. Namun hanya Allah lah yang mengetahui jumlah dan nama-nama pasti Rasul yang ada di dunia ini. Dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, kedelapan Nabi Ismail, kesembilan Ishak, kesepuluh Yakub, kesebelas Yusuf, 12 Ayub, 13 Zulkifli, 14 Syuaib, 15 Musa, 16 Harun, 17 Dawud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, dari ke-25 Nabi dan Rasul ada beberapa perbedaan. Bu Guru meringkasnya menjadi 5 hal yang membedakan antara Nabi dan juga Rasul. Yang pertama, Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul itu pasti seorang Nabi. Selanjutnya yang kedua, Rasul itu, Nabi itu tidak memiliki sifat tabligh. Berbeda dengan Rasul, Rasul memiliki sifat tabligh. Selanjutnya, yang ketiga, seorang Nabi hanya memiliki 3 sifat wajib. Yang pertama, sidik, yang kedua, amanah, yang ketiga, fatonah. Sedangkan Rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, yang terakhir tabligh. Ada 4 ya. Selanjutnya yang keempat, Nabi bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, yang terakhir, Nabi itu tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Selanjutnya, di antara 25 Nabi dan Rasul, ada sejumlah Rasul yang diberi kelebihan karena kesabarannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah. Karena hal itu, mereka mendapatkan gelar ulul azmi. Ulangi lagi ya, mendapatkan gelar ulul azmi. Ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad. Ceritanya bisa kalian pelajari sendiri melalui beberapa referensi, bisa melalui media sosial, Google bisa, YouTube, maupun kalian bisa melihat di buku panduan.
Oke, pada pertemuan selanjutnya, Bu Guru nanti akan menceritakan satu persatu tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Sekian pelajaran kita hari ini. Bisa diterima anak-anak? Ya, oke. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.